Halo guys, selamat datang di channel Gyokuken. Jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas berbagai cara agar bisa membunuh iblis di anime Demon Slayer. Dalam Demon Slayer, pasukan iblis Muzan yang hampir tidak dapat dibunuh adalah ancaman terbesar bagi umat manusia. Tetapi hampir tidak dapat dibunuh berarti masih ada harapan coy. Meskipun senjata konvensional tidak dapat membunuh iblis, sudah diketahui di seluruh seri bahwa mereka akan segera hancur saat terkena sinar matahari. Namun ada cara lain juga untuk membunuh iblis, dan meskipun mereka tidak dapat diandalkan seperti halnya sinar matahari, seorang Demon Slayer membutuhkan setiap keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Jika mereka ingin memenangkan kesempatan dan melawan Muzan dan para pemakan manusianya, potong kepala mereka dengan senjata biasa dan ledakan mereka atau bakar mereka. Semua hal yang mematikan bagi para manusia normal ini hanyalah gangguan kecil bagi para iblis yang paling lemah sekalipun. Jika para pembasmi ingin menghabisi mereka secara permanen, mereka harus mengandalkan salah satu metode ini. Cara membunuh iblis. Seperti yang disebutkan sebelumnya, cara paling efektif untuk membunuh iblis di Demon Slayer adalah dengan mengekspos mereka ke sinar matahari. Sinar matahari membuat manusia sepenuhnya aman dari iblis di siang hari, tetapi tidak akan ada gunanya di malam hari kecuali seorang petarung berbakat yang dapat menahan iblis hingga matahari terbit. Tetapi jika seorang petarung berbakat, ada cara yang lebih baik untuk memanfaatkan sinar matahari. Cara tidak langsung untuk mengekspos iblis terhadap kekuatan matahari adalah melalui senjata Nichirin milik Demon Slayer Corps. Yang membuat senjata ini istimewa adalah bahan-bahan yang ditempa yang dikenal sebagai Scarlet Ore dan Scarlet Crimson Iron Sand, yang ditambang di atas gunung-gunung tinggi dan di mana mereka dapat menyerap sinar matahari paling banyak. Karena sinar matahari yang melekat di dalamnya, senjata Nichirin dapat berkisar dari pedang, gada, hingga senapan laras ganda yang digergaji dapat digunakan untuk membunuh para iblis. Namun karena ini hanyalah kontak secara tidak langsung dengan sinar matahari, senjata Nichirin harus memenggal atau menghancurkan kepala iblis untuk membunuh mereka. Iblis juga masih dapat menyembuhkan bagian tubuh lain yang rusak oleh senjata Nichirin coy. Keracunan racun Wisteria. Tanaman Wisteria yang cantik sering menghiasi markas Demon Slayer Corps dan terkadang bahkan rumah para anggotanya. Namun bunga ungu ini bukan hanya untuk pajangan. Bunga ini merupakan salah satu bahan utama dalam racun khusus yang digunakan Corps untuk melawan iblis. Dosis racun Wisteria yang normal dapat melumpuhkan iblis, membatasi kemampuan gerakan dan bahkan regenerasi mereka. Dosis yang cukup tinggi akan langsung membunuh iblis, meskipun dosis yang akan lebih besar diperlukan jika iblis tersebut semakin kuat. Pernahkah kalian memperhatikan betapa anehnya bilah pedang milik Hashira Serangga, yaitu Shinobu Kocho? Batang pedangnya yang sangat tipis kecuali pangkal dan ujungnya coy. Kita semua berpikir mungkin dia akan kesulitan menebas dengan bilah pedang itu, dan benar karena Shinobu menggunakan bilah pedang itu untuk menusuk iblis daripada menebas. Sarung bilah pedang itu berisi racun Wisteria yang kuat yang melapisi pedang yang dia gunakan untuk memberikan kematian yang mengerikan dan menyakitkan bagi para iblis. Kutukan Kibutsuji. Untuk melindungi identitas aslinya, Muzan Kibutsuji telah memberikan kutukan bagi para setiap iblis yang akan terpicu jika mereka membocorkan informasi apapun tentangnya. Bahkan hanya dengan mengucapkan nama belakangnya saja dapat menyebabkan kutukan tersebut berlaku membunuh iblis yang mengatakan hal itu. Dalam Demon Slayer Season 1 episode 10, iblis bernama Susamaru secara tidak sengaja mengucapkan nama belakang dari Muzan. Saat dia juga dipengaruhi oleh seni darah iblis milik Tamayo dan dalam keadaan marah. Tidak lama kemudian lengan muncul dari mulut dan tubuhnya yang kemudian menghancurkannya hingga mati. Mengungkapkan informasi tentang Muzan bukanlah satu-satunya cara untuk membicunya, karena Muzan sendiri secara pribadi dapat mengaktifkan kutukan pada iblis manapun kapanpun ia mau. Tampaknya kutukan tersebut juga dapat memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara coy. Muzan hanya perlu membuat kepala iblis meledak dan itu akan menjadi akhir. Meskipun cara teknis ini adalah cara untuk membunuh iblis, tidaklah mudah bagi seorang pembasmi iblis untuk memanfaatkannya karena hal ini bergantung pada iblis tersebut.
untuk bisa membuat kesalahan atau berada di bawah pengaruh sesuatu seperti seni darah iblis milik Tamayo. Kelaparan. Kelaparan adalah cara yang paling meragukan untuk membunuh iblis dari Demon Slayer. Karena itu adalah satu-satunya metode yang belum pernah tercatat dalam manga ataupun anime coy. Bahkan satu-satunya sumber yang menyeratkan bahwa iblis dapat mati karena kelaparan adalah kutipan dari Tamayo. Dia menyeratkan bahwa sejak ia mengubah tubuhnya dan dia tidak perlu lagi memakan manusia untuk bertahan hidup, menyeratkan bahwa iblis lain pada akhirnya akan mati kelaparan jika mereka berhenti memakan daging manusia. Oh ya, keraguan dari informasi ini juga kita melihat fakta bahwa Nezuko tidak mati ketika ia tidak memakan manusia. Dan bahkan dia hanya memerlukan tidur untuk bisa memenuhi semua energi yang ia gunakan. Karena ini juga kelaparan bukanlah cara yang efisien untuk menghadapi iblis, karena lebih baik menunggu hingga sinar matahari terbit dan membunuhnya dengan sinar matahari. Oh ya, selain itu jika metabolisme iblis mirip dengan manusia, butuh waktu berminggu-minggu sebelum akhirnya mereka mati kelaparan. Mungkin hal itu sebabnya tidak ada yang pernah melihat hal itu terjadi sebelumnya coy. Karena mereka akan lebih dulu untuk membunuh manusia untuk mereka makan daripada mereka akan mati kelaparan selama berminggu-minggu. Seni darah iblis. Iblis tingkat tinggi memiliki kekuatan unik yang dikenal sebagai Blood Demon Arts. Yang juga ironisnya kekuatan ini dapat digunakan untuk melawan jenis mereka sendiri coy. Contoh terbaik dari seni darah iblis yang digunakan untuk melukai iblis lain adalah darah yang bisa meledak milik Nezuko, yang bisa menghasilkan api merah muda terang yang berbahaya bagi para iblis tetapi tidak bagi para manusia. Tamayo juga mempersenjatai seni darah iblis milik iblis lain untuk melawan Muzan sendiri di akhir arc pelatihan Hashira. Tentu saja iblis manapun yang terluka oleh seni darah iblis pada akhirnya akan meregenerasi tubuh mereka. Karena hanya Muzan sendirilah yang mampu untuk membunuh para iblis. Itu juga berkaitan karena Muzan sendiri yang telah menciptakan mereka dengan darah Muzan sendiri coy. Ya, jadi seperti itulah coy pembahasan gua mengenai berbagai cara agar bisa membunuh iblis di anime Demon Slayer. Kalau ada yang kurang silahkan tambahkan sendiri di kolom komentar. Oh ya, Mimin mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam konten ini. Dan juga terima kasih yang udah menonton sampai habis.